Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sindrom koroner akut, di mana singkatannya itu SKA. Ini merupakan penyakit yang tidak akan menular, di mana penyakit ini terjadi karena adanya perubahan patologis atau karena adanya kelainan di dalam dinding arteri koroner. Nah, sindrom koroner akut ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu angina tidak stabil, lalu ini terjadi karena adanya nyeri dada pada saat istirahat, di mana durasi anginanya itu lebih panjang dibandingkan dengan angina yang biasanya. Lalu yang kedua itu infak miokard dengan elevasi segmen segmen atau NSTMI, di mana ini adanya nyeri dada yang berhubungan dengan depresi pada ST segmen. Lalu yang ketiga itu adanya peningkatan ST segmen infak miokard, di mana ini berhubungan dengan okulasi total arteri oleh trombus akibat dari rupturnya flak. Lalu tanda dan gejalanya itu tuh adanya nyeri dada seperti adanya rasa terbakar, lalu sesak, lalu pada saat nyeri dada itu juga mengeluh sakit gigi dan menyebar ke rahang atau ke siku. Lalu nyerinya itu sering menyebar dan merasakan ketidaknyamanan yang dirasakan pada substernal, dan nyeri ini menyebar juga ke tangan dan biasanya juga menyebabkan mual dan muntah, lalu lemah, keringat dingin. Lalu faktor resiko utama terjadinya sindrom koroner akut ini ialah seseorang itu merokok, hipertensi, lalu diabetes dan penambahan usia, lalu obesitas. Nah, penyebab dari sindrom koroner akut ini adalah arteriosklerosis, di mana ini dapat digolongkan secara akumulasi pada sel-sel otot halus, lemak dan jaringan di sekitar lapisan dalam pada arteri. Lalu di mana suatu flek fibrosis ini merupakan lesi dari osteoklorosis. Ini sangat bervariasi ukurannya di dalam pembuluh darah yang akan mengakibatkan obstruksi aliran darah parsial maupun kompleks. Lalu trombus ini merupakan proses pembentukan adanya pembekuan darah di dalam pembuluh darah yang akan menyumbat liang pembuluh darah koroner. Nah, di sini juga ada farmakologi dari sindrom koroner akut ini ialah memberikan oksigen 4L per menit dengan saturasi oksigen dipertahankan kurang lebih 90%. Lalu yang kedua itu aspirasi 160, ini bisa dikunyah, dan berikan tablet nitrat sebanyak 5 mg sublingual dan dapat diulang sebanyak 3 kali. Lalu per dripnya bisa dikasihkan jika masih merasakan nyeri dada. Lalu sindrom koroner akut lanjut berdasarkan dengan stratifikasi resikonya itu. Kalau resikonya itu tinggi, berikan beta blocker, di mana ini diberikan tanpa adanya kontraindikasi, khususnya pada pasien hipertensi. Lalu yang kedua itu resiko rendahnya itu berikan aspirin, di mana ini dapat diulangi setelah diobservasi di UGD dan akan dipertimbangkan untuk latihan jantung atau diberikan EKG. Lalu yang ketiga itu stratifikasi resiko saat pasien dipulangkan dari rumah sakit, yaitu berikan angina progresif, ini termasuk dengan angina yang tidak stabil yang berulang. Lalu yang kedua gagal jantung kronik, dan yang ketiga itu angina yang timbul pada saat latihan ringan. Lalu bisa juga diberikan terapi diet, yaitu dengan memberikan makanan yang mengandung vitamin K seperti buah beri, lalu glukosamin.
di mana ini nih dapat meningkatkan perdarahannya. Lalu ada juga pemeriksaan fisiknya itu dengan cara memeriksa apakah ada suaranya jantung tambahan dan apakah adanya peningkatan pada tekanan darah atau adanya murmur di mana terjadi akibat adanya kerusakan pada katup jantung dan nyerinya itu berkurang dengan korotis meses. Ada juga dengan nitrogliser sublingual yang dapat menghilangkan nyeri angina dalam waktu 3 menit. Lalu pemeriksaan penunjangnya itu bisa memeriksa EKG, lalu fototoraks diberikan jika ada komplikasi pada jantung, lalu berikan troponin T. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.